Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat agan-agan yang terus menyaksikan di channel kami. Kali ini kami akan mengulas beberapa gunung yang ada di Tatar Pasundan. Cerita ini kami ambil dari YouTube-nya Bujang Gotri. Link aslinya kami lampirkan di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk kemajuan channel kami, dan saksikan terus di Metafor Channel. Di antara kita pasti ada yang penasaran terhadap gunung yang ada di sekitar kita. Memang kalau kita dengar setiap gunung selalu menyimpan misteri dan legenda. Seperti halnya misteri dan legenda 3 gunung keramat di latar Pasundan. Gunung-gunung pada masa kehidupan para leluhur di Nusantara. Gunung selain menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat, gunung juga dijadikan tempat sakral untuk melakukan meditasi tapa berata. Selain meditasi, bahkan sebagai tempat pusat peribadatan bagi masyarakat di Tatar Pasundan. Gunung memiliki tempat terhormat sebagai guru. Guru adalah Guru No Agung atau guru besar filosofi hidup masyarakat Sunda. Sarabuana yang berarti memelihara alam semesta, visi hidup yang terbentuk perlunya menjaga keseimbangan alam dari berbagai perilaku yang cenderung mengeksploitasi alam secara berlebihan, berdampak pada kerusakan. Kawasan yang sakral di gunung-gunung berapi yang berada di Tanah Pasundan merupakan perwujudan dari konsep gunung sebagai jembatan penghubung perjalanan ruh antara manusia dengan Yang Maha Kuasa. Berikut 3 gunung berapi yang keramat di Tanah Pasundan. Gunung Salak merupakan salah satu gunung yang terkenal di Jawa Barat. Letak Gunung Salak berada di wilayah Bogor dan Sukabumi. Gunung Salak memiliki ketinggian 2.211 meter dari permukaan laut yang memiliki pesona alam dan keindahan yang luar biasa. Di balik keindahan yang dimiliki Gunung Salak, selama ini dikenal angker oleh masyarakat setempat, para pendaki maupun para kalangan penerbang. Tak sedikit para pendaki yang tersesat dan hilang meninggal di Gunung Salak. Begitu juga dengan dunia penerbangan, setidaknya 7 pesawat jatuh di lereng Gunung Salak. Meski sering diperbincangkan, asal-muasal penamaan Gunung Salak masih simpang siur hingga saat ini. Salah satu versi menyebutkan Gunung Salak tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Buah Salak. Gunung Salak dalam versi ini diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Salaka yang berarti perak. Maka Gunung Salak diartikan dengan Gunung Perak menurut kepercayaan masyarakat khususnya di Tatar Pasundan. Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung yang keramat yang ada di Pulau Jawa. Gunung Salak juga konon menjadi tempat bertanya dan bersemayamnya para Batara. Gunung Salak dipercaya menjadi salah satu tempat bersemayamnya Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Terdapat banyak sekali tempat petilasan atau tempat bersemedi para raja dan pengikutnya yang tersebar di berbagai titik. Petilasan tersebar seperti petilasan milik Raja Pajajaran yang mencapai lebih dari 91 lokasi. Banyak misteri dan kisah mistis yang tersebar mengenai Gunung Salak. Tempat mistis salah satunya di Puncak Manik. Manik merupakan nama salah satu puncak dari 4 puncak di Gunung Salak, yang dipercaya menjadi kawasan kerajaan gaib di Pajajaran. Gunung Salak menjadi pusat lokasi berkumpulnya makhluk gaib yang ada di Gunung Salak. Menurut penuturan masyarakat setempat dan para pendaki, Puncak Manik kerap kali ditutupi kabut tebal dan gelap yang datang secara tiba-tiba, ataupun angin yang berhembus dengan kencang, bahkan dikabarkan yang memiliki sosok harimau dengan ukuran yang sangat besar yang berada di kawasan tersebut. Sosok harimau dipercaya sebagai salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Salak yang menjelma menjadi harimau. Kesucian Gunung Salak tak hanya dipercaya oleh masyarakat Sunda saja, namun juga diyakini kesuciannya oleh masyarakat Hindu yang ada di Indonesia. Kesuciannya dipercaya oleh umat Hindu Bali. Mereka meyakini bahwa Gunung Salak merupakan tempat bersemayamnya para dewa dan juga bersemayamnya Raja Agung yang bijaksana, Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Dengan demikian, pada tahun 1995 dibangun pura di lereng Gunung Salak, yaitu Pura Parahyangan Jagatkarta. Pura tersebut merupakan pura terbesar kedua di Indonesia setelah Pura Bekasi yang ada di Bali.
Untuk masyarakat Hindu, Pura Jagakarta dianggap sebagai tempat persemayaman dan pemujaan terhadap Prabu Siliwangi dan para leluhur yang ada di Pakuan Pajajaran yang pernah berdiri di Parahyangan. Yang kedua adalah Gunung Ceremai. Gunung Ceremai adalah gunung berapi kerucut yang secara administratif termasuk dalam wilayah 2 kabupaten, Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Gunung Ceremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3.708 meter di bawah permukaan laut. Gunung Ceremai memiliki bentuk seperti tumpeng dan kawah yang menyerupai bunga teratai. Keindahan alam Gunung Ceremai masuk daftar salah satu gunung tujuan para pendaki dan pencinta alam khususnya di Tanah Jawa. Gunung Ceremai juga terdapat banyak misteri dan legenda yang menyelimutinya. Tak heran, Gunung Ceremai dikenal sebagai gunung yang terangker. Keangkerannya tak sedikit para pendaki yang mengalami hal yang tak wajar ketika berada di Gunung Ceremai. Para pendaki sering melihat sosok makhluk yang menyerupai harimau besar, mendengar bunyi gamelan, dan sampai para pendaki banyak yang tersesat. Konon pada zaman dahulu, Gunung Ceremai dipercaya sebagai tempat bertapanya para Batara dan raja-raja yang ada di tanah Sunda untuk mencapai tingkat keilmuan yang sangat tinggi. Dari cerita itu terdapat banyak petilasan para leluhur yang tersebar di Gunung Ceremai, khususnya petilasan Prabu Siliwangi. Beberapa petilasan Prabu Siliwangi yang ada di Gunung Ceremai yang banyak dikenal oleh masyarakat luas. Yang pertama terletak di Desa Pajar, Kecamatan Rajagaluh, Majalengka. Di tempat tersebut terdapat sebuah batu berukuran besar yang dipercaya sebagai tempat bertapanya Prabu Siliwangi. Petilasan yang kedua terdapat di daerah Cibulan, Kabupaten Kuningan. Di tempat ini terdapat 7 sumur. Konon di setiap sumurnya memiliki khasiat masing-masing. Selain ada 7 sumur, di Cibulan juga terdapat kolam yang berisi ikan keramat yang dikenal dengan nama ikan dewa. Konon ikan-ikan dewa merupakan jelmaan dari para pasukan Prabu Siliwangi. Selain menjadi tempat bersemayam dan bertanya-tanya para peruhun dan raja-raja. Di tanah Sunda, Gunung Ceremai juga dijadikan salah satu tempat berkumpulnya Wali Songo yang dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Para wali berkunjung untuk melakukan bertafakur serta bermusyawarah mengenali misi dakwah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Yang ketiga, Gunung Galunggung. Gunung Galunggung merupakan gunung berapi dengan ketinggian 2167 meter di atas permukaan laut dan mempunyai luas kurang lebih 120 hektar yang terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Gunung Galunggung tidak hanya dikenal secara regional, juga secara nasional dan juga mancanegara karena akan letusannya yang sangat dahsyat. Menurut catatan sejarah, Gunung Galunggung pernah meletus sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1822, 1894, 1918, dan terakhir tahun 1982. Untuk mencapai puncak Gunung Galunggung dibangun sebuah tangga yang memiliki panjang 620 anak tangga. Di Gunung Galunggung terdapat beberapa daya tarik wisata yang ditawarkan, antara lainnya objek wisata Cipanas, kawah, dan yang lain-lainnya. Gunung Galunggung juga dikenal sebagai salah satu gunung yang angker yang ada di Jawa Barat. Banyak cerita di luar nalar, baik dari masyarakat setempat maupun dari para pengunjung munculnya. Di Gunung Galunggung terdapat sosok gaib yang menampakkan diri dari suara-suara gaib yang terdengar oleh masyarakat. Pada letusan pada tahun 1982, kala itu pesawat British Airways sedang melakukan penerbangan dari Inggris menuju Australia. Secara otomatis pesawat tersebut harus melewati Indonesia, tepatnya di atas kawasan Gunung Galunggung. Kala itu di atas kawah sebagai jalur lintasnya, namun saat berada tepat di atas kawasan Gunung Galunggung, seketika 4 mesin pesawat British Airways tiba-tiba mati total secara mengejutkan. Padahal sebelumnya mesin pesawat dalam keadaan baik dan penerbangan pun tidak ada masalah. Dengan demikian, pesawat tersebut pun terpaksa harus mendarat darurat di bandara terdekat.
Dengan kejadian-kejadian aneh tersebut, masyarakat setempat meyakini bahwa Gunung Galunggung sebagai salah satu pusat berkumpulnya makhluk gaib yang ada di tanah Sunda.